Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, juga senantiasa kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, sekarang ini kan sedang ramai tentang Yajuj Ma'juj. Ya. Apalagi tentang Yajuj Ma'juj ini kan diterangkan di dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Ya. Salah satunya Quran surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 99. Terus surat Al-Anbiya dari ayat 96 sampai 97. Juga ada di dalam beberapa hadis. Nah, yang mau Umi tanya ini, sebenarnya sosok Yajuj Ma'juj ini kayak gimana sih? Ya. Terus asal usul adanya bagaimana dan dari mana? Apakah wujudnya sama seperti kita manusia kayak gini atau dari golongan lain yang berbeda? Ya. Jadi Yajuj Ma'juj itu salah satu tanda kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi 10 tanda. Salah satunya yaitu Yajuj Ma'juj. Yajuj Ma'juj. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Yajuj Ma'juj itu manusia atau dari golongan makhluk lain yang Allah ciptakan? Dan bagaimana asal usulnya? Ibnu Hajar pernah berkata bahwa Yajuj Ma'juj itu seperti sajaratul arus. Jadi kayak pohon arus yang begitu tinggi. Ada juga yang berkata Yajuj Ma'juj itu tinggi dan lebarnya sama. Kalau tinggi 20 meter, lebarnya 20 meter. Jadi kayak kotak, kayak kubus. Ada juga yang berkata Yajuj Ma'juj itu memiliki 2 telinga yang begitu lebar, bahkan satu telinganya bisa dipakai selimut. Begitu lebar. Ada juga yang berkata Yajuj Ma'juj itu makhluk-makhluk kerdil. Namun pendapat-pendapat ini tidak memiliki dalil yang kuat. Ini hanya cerita belaka ataupun berdasarkan cerita-cerita orang-orang Israel dulu. Dan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh hadis dari Ibnu Harmalah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Yajuj wa Ma'juj dengan bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, dan memiliki atau seperti perisai yang diberikan dilapisi kulit. Jadi jelas dalam hadis ini dan beberapa riwayat hadis lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Yajuj Ma'juj ini, bahwa Yajuj Ma'juj bukan dari golongan di luar manusia. Sudah jelas bahwa Yajuj wa Ma'juj adalah seperti kita, manusia. Jadi bukan makhluk lain, bukan makhluk gaib seperti kita, selayaknya kita, manusia. Nah, asal usul dari Yajuj Ma'juj ini ada beberapa versi nih. Dari yang pertama kita bahas tentang versi pertama dari Al-Wasail Al-Masturah halaman 116 sampai 117, bahwa Yajuj Ma'juj itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam ketika itu mimpi basah. Mimpi basah dan keluar sperma, dan spermanya menyentuh tanah lalu menjadi anak, dan itulah Yajuj Ma'juj. Dan ini juga tidak kuat, cerita ini tidak ditunjang dengan dalil-dalil yang menguatkan. Juga ada cerita
mungkin begitu familiar juga ini cerita tentang Aus bin Unuk yang raksasa itu. Oh iya. Ya, yang raksasa itu ketika ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Aus bin Unuk ini adalah seorang raksasa yang figurnya sangat bengis. Suatu saat Aus bin Unuk ini datang ke kerajaan Rum untuk meminta seorang gadis. Namun Raja Rum ini bingung juga karena Aus bin Unuk itu begitu tinggi. Bahkan dalam sebuah keterangan ada yang mengatakan Aus bin Unuk itu kalau misalkan dia berada di lautan, kakinya bisa menyentuh dasar lautan dan mengambil ikan dan memanggangnya langsung di atas matahari. Raksasa gitu, tinggi besar, bahkan tidak tenggelam meskipun berjalan di lautan. Raja Rum ini bingung bagaimana harus menikahkan Aus bin Unuk ini dalam keadaan raksasa, sedangkan Aus bin Unuk ini ingin menikah dengan seorang gadis. Berpikir keras, dan Aus bin Unuk akan menghancurkan kerajaan Rum jikalau permintaannya tidak dipenuhi. Akhirnya meminta waktu selama 12 tahun. Bermusyawarahlah di kerajaan Rum itu, dan didapatilah sebuah solusi bagaimana caranya memahat gunung menjadi sosok wanita. Selama 12 tahun itu dikumpulkan pemahat-pemahat yang di berbagai penjuru bumi untuk dikumpulkan untuk membantu memahat memahat gunung menjadi seorang wanita. Ketika hampir selesai, maka seluruh rakyat yang ada di kerajaan Rum itu membawa daging-daging mentah untuk dimasuki ke dalam perut wanita atau perut gunung yang telah dipahat menyerupai wanita, dimasukkan tuh ke dalam perutnya. Setelah mulai sempurna dan sudah jadi, maka Aus bin Unuk ini menemui wanita itu dengan bahagia. Akhirnya dikawinlah gunung tersebut, dan hanya sekali lalu Aus bin Unuk berlalu begitu saja. Nah setelah itu makin hari dari campuran sperma yang tercampur dengan daging-daging mentah yang berada di perut gunung yang dipahat itu mulai menjadi larva, akhirnya menjadi sosok manusia yang keluar dari lubang yang sudah dipahat, yang menyerupai wanita itu dengan begitu banyak dan sangat merusak. Maka Raja Rum ini berkata, sesungguhnya inilah kehancuran yang sebenarnya. Diperangi tidak bisa. Itu versi yang kedua. Dan yang lebih sahihnya bahwa Yajuj Majuj itu bukan dari keturunan raksasa, bukan daripada kisahnya Nabi Adam yang tadi dikatakan dalam kutipan Al-Wasail Al-Masturah itu, mimpi basah dan spermanya bercampur dengan tanah lalu menjadi manusia. Dalam sebuah keterangan hadis yang sangat sahih bahwa Yajuj wa Majuj itu adalah keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki 4 anak umi. Yang pertama itu Sam. Sam itu memiliki anak Elam, Asyur, dan Arfaxad, juga Lut dan Ram. Yang kedua anaknya Ham. Ham ini memiliki juga keturunan Kus, Misraim, Fut, dan Kanaan. Nah yang ketiga ini Yafis. Bahkan ada yang mengatakan Yafis ini Yafet. Memiliki anak yang pertama itu Gomer, Magog, ya, yang nanti kita ceritakan juga, Madai, Yawan, Tubal, Maseh, dan Tiras. Nah, Yajuj wa Majuj ini keturunan langsung daripada Yafis bin Nuh alaihissalam. Lalu kenapa menjadi bangsa perusak? Ada sebuah keterangan yang mengatakan ketika itu Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk berdoa, karena malam itu adalah malam mustajab untuk berdoa. Maka Nabi Nuh alaihissalam memanggil putra-putranya untuk ikut berdoa. Kenapa? Karena malam itu malam yang sangat mustajab. Dan ketika malam yang mustajab ini, Nabi Nuh alaihissalam memanggil ketiga putranya, Sam, Ham, dan Yafis. Yang ikut berdoa hanyalah Sam dan Ham. Yafis ini tidak ikut berdoa bersama Nabi Nuh alaihissalam atau bersama ayahnya ini karena kesibukan yang sangat luar biasa. Kesibukan yang sangat luar biasa, dan mungkin sudah tidak perlu lagi untuk berdoa ataupun tidak sempat untuk mengikuti perintah daripada Nabiullah Nuh alaihissalam. Kesal Nabi Nuh alaihissalam dan mendoakan sesungguhnya akan lahir dari keturunan Yafis ini adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Makanya dari keturunan Yafis ini ada yang menjadi regenerasi penerus Yajud wa Ma'jud. Ya. Jadi itu asal usul daripada Yajud wa Ma'jud. Keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihissalam dari garis Yafis atau Yafet. Nah, apakah tempat mereka ada saat ini sudah ditemukan? Terus di mana itu letaknya kira-kira? Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa Yajud Majud itu terdapat di pegunungan Kaukasus. Ada juga yang berpendapat di distrik Zairah, kawasan utara Georgia, sebelah selatan Rusia. Ada juga yang berpendapat di antara Azerbaijan dan Armenia. Jadi letak-letaknya tidak jauh daripada itu. Bahkan lebih spesifiknya ada juga di peta Al-Idrisi, itu langsung bentengnya juga ditunjukkan dan diberikan nama Yajud wa Majud. Itu pendapat daripada alim-alim ulama dengan menukil kepada Quran dan hadis titik letak daripada benteng Yajud wa Majud itu. Bahkan dari zaman dulu juga sudah sering diadakan ekspedisi untuk mengetahui letak daripada dinding Yajud wa Majud. Salah satunya pernah dilakukan oleh Khalifah Abbasah Al-Wasik, karena beliau memimpikan dinding Yajud wa Majud ini sudah rusak. Akhirnya mengirim pasukan ekspedisi untuk menemukan di mana dinding Yajud Majud itu. Akhirnya diadakan ekspedisi, cuma dalam riwayat itu tidak diceritakan di mana terdapat dindingnya. Yang jelas sudah ditemukan juga oleh Khalifah atau tim ekspedisi daripada Khalifah Abbasah Al-Wasik itu, tempat daripada dinding Yajud wa Majud. Bahkan para pakar sejarah Islam juga sependapat bahwa dindingnya itu ada di pegunungan Kaukasus. Jadi antara Azerbaijan, Armenia, terus Georgia yang bersebelahan dengan selatan Rusia, yaitu pegunungan Kaukasus. Wallahu alam, wallahu Allah. Hanya Allah yang tahu letak posisi yang sebenarnya untuk tempat dinding Yajud Majud itu berada. Cuma tadi habis sebutkan menurut Syekh Abdurrahman Al-Sa'idi itu, yaitu tempatnya ada di situ. Jadi untuk tempatnya menurut para alim ulama berada di pegunungan Kaukasus. Nah, kira-kira kapan tuh hari ditentukannya makhluk-makhluk Yajud dan Majud itu keluar dari tempat persembunyiannya sekarang saat ini? Iya. Jadi Yajud Majud ini bangsa perusak. Bangsa perusak seperti tadi di awal Umi ceritakan di surah Al-Kahf, bahkan dari ayat 83 sampai 99, ketika singkatnya Raja Zulkarnain ini yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai ujung barat dan ujung timur, menyebarkan kalimah la ilaha illallah untuk menjadikan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Raja Zulkarnain ini menemukan satu kaum di antara dua pegunungan, dan di balik dua pegunungan itu ada satu kaum yang tidak dimengerti bahasanya karena terasing dari manusia lainnya. Dan kaum ini berbicara kepada Raja Zulkarnain untuk diberikan atau dibuatkan dinding penghalang antara mereka dan Yajud Majud. Sesungguhnya Yajud Majud ini perusak menurut perkataan mereka. Wahai Zulkarnain, buatkan kami dinding penghalang agar kami terlindung dari Yajud wa Majud ini. Maka akan aku berikan sesuatu untuk maksudnya akan diberikan imbalan nih Raja Zulkarnain itu. Tapi Raja Zulkarnain ini menolak. Sesungguhnya balasan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Maka Raja Zulkarnain ini meminta kepada warga-warga yang ingin atau kaum yang teraniaya karena Yajud Majud ini meminta kekuatan, maksudnya kekuatan secara manusia, sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya, dibantu untuk membuatkan dinding penghalang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatkan dinding lah. Raja Zulkarnain ini meminta potongan-potongan besi agar besi itu sejajar atau setara dengan gunung. Dibakar besi itu setelah memerah, maka meminta cairan timah untuk dituangkan. Akhirnya dinding ini menjadi kokoh dan tidak dapat dilalui ataupun dilubangi. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, suatu saat dinding ini akan roboh. Dinding ini akan roboh yang diceritakan dalam Quran surah Al-Anbiya 96 97. Ketika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Yajud Majud ini akan keluar dari tempat-tempat tinggi dengan cepat. Dan itu kehancuran bagi umat manusia. Jadi itu kisahnya ketika Raja Zulkarnain mengurung Yajud Majud agar tidak keluar dan merusak bumi. Seandainya dulu tidak dikurung, mungkin regenerasi manusia pada umumnya akan musnah juga. Nanti ketika ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yajud Majud ini pasti keluar. Pasti keluar, janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika keluar hatta iza futihat Yajud wa Majud, dan apabila dinding penghalang Yajud Majud ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum min kulli hazabi yansilun, dan tempat mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bahkan di hadis itu diceritakan bagaikan air bah. Saking banyaknya, saking cepatnya mereka turun, melewati, dalam sebuah riwayat melewati danau Tobariyah. Kloter pertama itu meminum danau itu sampai kering. Itu baru rombongan pertama loh. Ketika rombongan kedua datang, mereka berkata, dulu ini airnya begitu banyak karena habis sama rombongan yang pertama. Rombongan kedua sudah tidak mendapati air. Nah, ketika sudah keluar, Yajud Majud ini sudah menyebar, orang-orang kafir ini akan merasa mereka itu terbelalak matanya dan menyaksikan semua itu bahwa ini sungguh terjadi. Ya wailana, aduh kami celaka. Qad kunna fi ghaflatin hadza bal kunna zalimin. Kami benar-benar dulu lengah tentang ini. Maksudnya tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhir zaman ini. Dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Yajud wa Majud ini menyerang bukan hanya satu agama. Misalkan yang diserangnya muslim saja, tidak. Manusia, tumbuhan, hewan,
diserang yang bukan kaum daripada Ya'juj Ma'juj ini menjadi bahan santapan, dibunuh, dimusnahkan oleh Ya'juj wa Ma'juj ini. Sungguh-sungguh kaum atau bangsa perusak. Dan ketika hari ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinding penghalang itu terbuka yang seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya 9697. Semua akan menyaksikan kehancuran itu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah hadis qudsi, Allah perintahkan untuk membawa kaum muslimin ini berlindung di Gunung Tur. Berlindung di Gunung Tur. Dan menyaksikan bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini Umi begitu perusak. Sangat perusak. Dia lewati tumbuh-tumbuhan, dihancurkan tumbuh-tumbuhan sampai menjadi tanah lapang. Jadi apa yang ditemui mereka langsung Dia hancurkan, dia makan. Nggak memandang agama, suku. Nggak memandang agama, sukunya apa, nggak ada kespesialan dalam Ya'juj Ma'juj, nggak ada. Misalkan Ya'juj Ma'juj ini menemui orang-orang muslim yang tidak berlindung, ya sama juga dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj, dibunuh juga oleh Ya'juj Ma'juj. Ketemu dengan bangsa Yahudi, ya sama dihancurkan juga. Jadi yang bukan daripada kaum Ya'juj Ma'juj itu akan memeranginya, membunuhnya, bahkan dalam sebuah riwayat memakannya. Bayangkan coba kengerian ini. Dan ketika zaman itu jeritan di sana sini terjadi. Bahkan kaum muslimin yang sudah berlindung dengan Nabi Isa alaihissalam hanya bercerita, wahai Nabiullah, wahai Nabi Isa, sesungguhnya negeri kami sudah direbut Ya'juj Ma'juj. Dengar lagi cerita dari kaum muslimin yang lain, sesungguhnya kampung kami juga sudah dihancurkan Ya'juj Ma'juj. Jadi seluruh dunia ini sudah dikuasai Ya'juj Ma'juj. Ketika Ya'juj Ma'juj sudah tidak menjumpai lagi namanya manusia yang dihadapi, tumbuhan, hewan sudah dimusnahkan oleh Ya'juj Ma'juj, maka dengan berbangga diri Ya'juj Ma'juj ini ingin memerangi penduduk langit. Dan Ya'juj Ma'juj ini melemparkan tombak-tombak dan panah-panah mereka ke langit. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk mengambil tombak-tombak itu. Jadi ya sekuat-kuatnya manusia yang kuat melemparkan tidak mungkin sampai terlalu jauh kan. Tapi atas izin Allah itu disedot tuh tombak sama anak-anak panah itu, diambil oleh para malaikat dan dikembalikan kepada kaum Ya'juj Ma'juj dalam keadaan anak-anak panah dan tombak-tombak itu berlumuran darah. Wah, Ya'juj Ma'juj bersorak semuanya seakan-akan telah memusnahkan penduduk langit, dan mereka berbangga diri. Yang di bumi sudah dimusnahkan dan mereka pikir penduduk langit juga sudah dimusnahkan. Maka ketika sudah tidak ada makanan, sudah tidak ada apa lagi yang didapat untuk dikonsumsi, akhirnya mereka memakan kaumnya sendiri. Memakan kaumnya sendiri. Dia makan kaumnya sendiri. Nah, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan Ya'juj wa Ma'juj ini hanya satu malam. Dan memusnahkannya itu mematikannya bagaikan mati satu jiwa. Jadi mati satu mati semua, Umi. Enggak nunggu lama-lama. Bagaimana cara Allah memusnahkan Ya'juj Ma'juj? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat-ulat yang ada keluar dari lehernya, menggerogoti lehernya hingga meninggal, dan musnahlah Ya'juj Ma'juj dalam satu malam. Jadi begitu kuatnya Ya'juj Ma'juj, begitu beringasnya Ya'juj Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala hanya kirimkan ulat untuk memusnahkannya. Dan Ya'juj Ma'juj ini musnah semuanya. Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Isa alaihissalam beserta kaum mukminin, kaum muslimin turun dari Gunung Tur itu,
tidak didapati sejengkal tanah pun kecuali sudah dipenuhi oleh Ya'juj Ma'juj, bangkai Ya'juj Ma'juj. Dan bumi ini begitu bau bangkai menyengat. Nabi Isa alaihissalam kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung-burung sebesar unta. Jadi bukan burung unta ya. Burung-burung yang sebesar unta yang memiliki cakar dan mengambil bangkai Ya'juj wa Ma'juj ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan bangkai-bangkai itu sudah bersih. Yang tertinggal di bumi ini hanya kotoran-kotoran bekas Ya'juj wa Ma'juj. Berdoa lagi Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diturunkan hujan yang begitu deras sampai kotoran-kotoran Ya'juj wa Ma'juj itu tersapu oleh air, dan bumi kembali bersih seperti yang baru Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kembali subur lagi. Bahkan buah-buahan pada waktu itu dalam sebuah riwayat begitu besar, bisa dinikmati satu buah satu kampung. Saking suburnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bumi pada waktu itu. Nah, itu kisah akhir zaman yang akan terjadi, yang akan dilewati oleh manusia. Ketika zaman Ya'juj wa Ma'juj ini, maka itu tantangannya bukan tantangan agama lagi, tapi untuk seluruh manusia yang sudah tidak bisa diperangi. Bahkan Raja Zulkarnain itu, raja yang menguasai antara timur dan barat itu, memiliki pasukan yang begitu banyak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Membuat dinding, karena sudah mustahil untuk diperangi. Nabi Isa alaihissalam yang diberikan gelar Al-Masih, ketika fase zaman Ya'juj Ma'juj itu tidak diberikan kekuasaan untuk memerangi, karena bukan tidak sebanding. Umi tahu nggak bandingannya seperti apa? 1:999. Jadi satu manusia 999 Ya'juj wa Ma'juj. Jadi hampir 1000 ya, 1:1000. Iya, itu bandingannya. Kewalahan. Bukan lawan. Satu manusia 999 Ya'juj Ma'juj. Sekuat apapun kita tuh kalau mau lawan 999 jiwa, bukan caranya untuk dilawan lagi. Satu manusia 999 Ya'juj Ma'juj. Itu dalam riwayat sahih dikatakan oleh Rasulullah SAW, meskipun dikatakan beruntung karena penduduk neraka itu kebanyakan daripada Ya'juj wa Ma'juj. Satu daripada manusia 999 Ya'juj Ma'juj. Bahkan dalam hadis-hadis atau keterangan yang lain juga sama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam, manusia pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam ini, ambil 1000 keturunan, masukkan satu ke dalam surga dan sisanya ke dalam neraka. Yang 999 itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Begitu banyak Ya'juj wa Ma'juj. Nah, zaman-zaman ini akan dilalui oleh manusia, karena tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah SAW, sebelum 10 tanda besar itu terjadi. Salah satunya apa? Ya'juj wa Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Iya, Ya'juj wa Ma'juj, dan itu adalah bangsa perusak. Dan ada juga keterangan-keterangan lain bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu bukan dua kaum, tapi satu kaum Zuz. Dan Ya'juj itu adalah penyebutan daripada laki-laki dari kaum Zuz, dan Ma'juj itu adalah kaum Zuz dari gender perempuan. Ada juga para alim ulama yang berpendapat Ya'juj Ma'juj itu adalah dua suku. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Namun kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda-tanda kiamat sudah dipastikan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tanda besar itu setelah Dajjal, terus beberapa fase 10 tanda kiamat sampai terjadinya fase Yajud Majud itu sudah pasti terjadi. Tugas kita itu bukan menunggu kapan datangnya tanda-tanda itu terjadi. Tugas kita itu adalah bagaimana kita membentuk kualitas diri ini menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah-sejarah nabi, dalam sejarah-sejarah orang soleh, tidak ada satupun orang soleh ataupun nabi-nabi Allah yang Allah celakakan. Semua Allah Subhanahu wa taala lindungi. Semua Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari mara bahaya. Jadi tugas kita bukan kapan nih terjadinya, di mana nih gunungnya, bagaimana nih, terus Dajjal itu siapa, Yajud Majud itu orang Mongol atau apa, karena dalam sebuah riwayat dikatakan bermata sipit, terus berambut pirang, bermuka lebar. Justru menjadi tuduhan kepada suku tertentu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tentang Yajud Majud ini. Dan dalam Quran surah Al-Kahf dari ayat 83 sampai berapa? 97 ya, 99. 83 sampai 99. 93 sampai 99. Ya, itu yang tentang Yajud Majud. Dari cerita Raja Zulkarnain itu dari 83 sampai 99 itu dikurung atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan kepada Raja Zulkarnain itu untuk dikurung Yajud Majud itu. Untuk dikurung. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberikan kenikmatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Segala sesuatu fase-fase kiamat itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Andaikan itu terjadi di zaman yang akan kita lalui, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Umi, ada pertanyaan lain? Udah cukup. Cukup ya. Ya, memang ini sedang marak juga ya Yajud Majud, apalagi sudah keluar trailer juga tentang filmnya. Ya, banyak filmnya. Trailernya tentang filmnya, tapi kita tetap bersandar kepada Quran dan hadis. Jadi tidak termakan cerita-cerita Israiliyat, tapi lebih kepada Quran dan hadis ataupun para alim ulama yang menerangkan tentang Yajud wa Majud ini. Insyaallah jumpa lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.